Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan menjelaskan tentang pengembangan silabus SMP atau MTS kelas 8. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Rizky Zulfa Zahrotul Wida dengan NPM 21901072063, Vina Asakina NPM 21901072072, dan Dimas Maulana NPM 21901072090. Yang pertama yaitu pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya ada landasan pengembangan silabus. Landasan pengembangan silabus ada dua. Yang pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 17 Ayat 2 yang berbunyi, sekolah dan komite sekolah atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTS, MA, dan MAK. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 20 yang berbunyi, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Materi yang ketiga yaitu prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkatan, kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga yaitu sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten atau acak antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yaitu memadai. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Yang kedelapan yaitu menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya adalah unit waktu. 1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. 2. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain sekelompok. 3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum.
Komponen silabus. Komponen silabus terdiri dari 8 komponen. Yang pertama adalah SK atau standar kompetensi, yang kedua adalah KD atau kompetensi dasar, yang ketiga adalah materi pokok atau pembelajaran, yang keempat adalah kegiatan pembelajaran, yang kelima adalah indikator, yang keenam adalah penilaian, yang ketujuh adalah alokasi waktu, dan yang terakhir adalah sumber belajar. Selanjutnya adalah mekanisme pengembangan silabus. Yang pertama adalah analisis SI, SKL, SK, dan KD. Setelah itu, kita membentuk KD indikator yang terdiri dari materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, sumber belajar, dan penilaian. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan silabus. Setelah tadi kita mempelajari mengenai mekanisme pengembangan silabus, di sini terdapat langkah-langkah dalam mengembangkan silabus. Yang pertama yaitu mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Yang kedua yaitu mengkaji serta menentukan kompetensi dasar. Yang ketiga mengidentifikasi materi pokok dan pembelajaran. Yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam menentukan jenis penilaian yang akan digunakan. Yang ketujuh yaitu menentukan jumlah alokasi waktu. Dan yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar. Yang selanjutnya yaitu pengembangan indikator. Setiap kompetensi dasar dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator, minimal 2 atau lebih. Kemudian dalam indikator juga menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan juga dapat diobservasi. Nah, dalam pengembangan indikator ini juga tingkat kata kerja dalam indikator ini yang digunakan itu lebih rendah atau setara dengan kata kerja dalam kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Lalu dalam pengembangan indikator prinsipnya adalah sesuai dengan kepentingan yang pertama, lalu kesinambungan, kesesuaian, dan juga kontekstual. Nah, keseluruhan indikator ini terdapat dalam satu kompetensi dasar, di mana merupakan tanda-tanda perilaku dan lain-lain untuk pencapaian kompetensi yang merupakan kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan karakteristik standar kompetensi dan juga kompetensi dasarnya melalui telaah kata kerja operasional yang digunakan. Untuk kompetensi yang menuntut penguasaan konsep dan prinsip, menggunakan kata kerja operasional yang sesuai dan berbeda untuk kompetensi yang menuntut kemampuan operasional atau prosedural. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.